Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah aspek hukum informasi akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi sensor dan kebebasan berekspresi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Fania Eka Novita, NIM 1263102120060. Yang kedua, Rizka Ardiana Fitria, NIM 1263102120064. Yang ketiga, Intan Yustiani, NIM 1263102130076. Yang keempat, Dwi Alfi Aziza, NIM 1263102130083. Yang kelima, Desti Rahma Nisa'u Zahro, NIM 1263102120069. Dan yang terakhir, Maftuha Alfi Saada, NIM 1263102120055. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang sensor. Pengertian sensor. Sensor adalah pandangan untuk mengontrol informasi dan ide-ide yang beredar dalam masyarakat maupun perpustakaan. B. Sumber sensor. Tidak ada sumber sensor tunggal. Bentuk penyensoran ditemukan di berbagai tingkatan masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat lokal, dan pustakawan individu. Semua bisa melakukan penyensoran dalam berbagai cara. 1. Sensor pemerintah. Pemerintah melakukannya dengan memperkenalkan beberapa prinsip untuk menekan informasi agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 2. Sensor masyarakat lokal. Ancaman terhadap standar komunitas yang sering dikutip dalam masalah sensor mengidentifikasi bahwa standar mereka mungkin sulit bagi pustakawan, terutama dalam komunitas dengan populasi beragam yang memiliki berbagai kebutuhan dan kepentingan informasi. Ada banyak situs internet yang mengidentifikasi koleksi yang paling sering dilarang karena ketidaksetujuan masyarakat. 3. Sensor pustakawan. Sensor di perpustakaan selalu menjadi topik yang menjadi perhatian, karena ada hubungan antara pustakawan dan sensor dalam menghadapi beberapa permasalahan, menurut Oppenheim dan Smith 2004. Sensor juga akan terjadi ketika seorang pustakawan sengaja menghindari bahan pemilih yang mungkin menyebabkan kontroversi di masyarakat, atau bahan yang mereka secara pribadi tidak setuju. Namun, pada tingkat tertentu, pustakawan harus selalu menilai bahan untuk memilih koleksi kualitas tertinggi dan sumber yang paling dapat diandalkan. C. Penyensoran di perpustakaan. Mills tahun 2012 menegaskan bahwa semua perpustakaan memiliki mandat untuk mendukung kebebasan intelektual. Tetapi, pustakawan sering tergoda untuk menyensor seleksi. Sensor buku di perpustakaan dapat dilakukan dengan cara menolaknya berdasarkan anggaran, kurangnya permintaan, kualitas sastra, ruang terbatas rak, konten dan relevansi kepada masyarakat. Berikut ini adalah proses sensor yang biasanya berlangsung di perpustakaan. A. Pengguna perpustakaan menemukan materi di perpustakaan yang dirasa luar konteks moral. B. Pengguna memberitahu staf perpustakaan tentang bahan yang tidak menyadari keberadaan konteks dan mengasumsikan staf akan setuju dengan mereka untuk menghapusnya. C. Bahan jarang dikeluarkan melalui proses ini semenjak adanya standar kebijakan seleksi. Bahan biasanya diangkat untuk tujuan politik. D. Setelah menemukan, perpustakaan tidak berniat untuk menghapusnya, namun melindungi secara lebih resmi. E. Mengeluh mungkin melalui rute resmi. Menghubungi media lokal, mengorganisir sebuah kelompok ad hoc memproses pementasan proses damai dan pencurian langsung atau penghancuran bahan dari sirkulasi perpustakaan. F. Perpustakaan akan mempertimbangkan keluhan dan review materi yang bersangkutan. G.
Bahan akan dibandingkan dengan bahan seleksi kebijakan, yaitu pedoman di mana perpustakaan memilih bahan untuk koleksi mereka. D. Penyensoran internet. Sensor internet merupakan pembatasan yang dilakukan di internet sehingga ada beberapa jenis konten yang tidak bisa diakses dan diunggah. Cara ini dianggap efektif untuk membatasi pengguna dari konten-konten yang tidak sesuai atau untuk melindungi hak cipta. Sensor internet dilakukan dengan tujuan untuk melindungi informasi yang memiliki hak cipta dan meminimalisir kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Selain itu, sensor internet juga memiliki tujuan untuk menghindari penyebaran berita palsu atau hoaks, serta propaganda yang sifatnya menyesatkan. Karena internet semakin mudah diakses yang nantinya akan memiliki dampak positif, namun tak dapat dipungkiri internet juga memiliki dampak negatif, yaitu salah satunya sangat mudah untuk disalahgunakan. E. Kebijakan penyensoran internet di Indonesia. Kebijakan yang diterapkan di Indonesia untuk mengendalikan internet yaitu dengan menerapkan mesin bersistem crawling yang berfungsi untuk menumpas konten-konten negatif dengan sangat cepat dalam waktu yang singkat. Pengoperasian mesin sensor bersistem otomatis tersebut merujuk kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dasar hukumnya di pasal 2 dan pasal 40 ayat 2. Yang berikutnya adalah kebebasan berekspresi. Pengertian dari kebebasan berekspresi. Menurut Doni, kebebasan berekspresi itu adalah hak untuk mengekspresikan ide-ide dan opini secara bebas melalui ucapan, tulisan, maupun komunikasi bentuk lain. Tetapi semua itu dilakukan dengan tidak melanggar hak orang lain. Misalnya, menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, jurnalisme warga, memakai meme, tagar dan infografis, kebebasan pers, menulis status Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Kemudian ada kebebasan berekspresi sebagai HAM. Kebebasan berekspresi dalam HAM merupakan sebagai hak yang penting dan diakui secara universal dalam Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights. Di samping itu, ada beberapa konvensi-konvensi lain yang memuat mengenai kepentingan kebebasan berekspresi sebagai hak yang kemudian menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dipahami sebagai bagian dari eksistensi HAM. Kebebasan berekspresi juga berdiri di antara jenis-jenis HAM lain yang juga menopang keberadaan jenis HAM. Instrumen-instrumen hukum internasional memberikan cakupan kebebasan berekspresi dalam HAM yang mencakup pada 3 hal utama, yaitu kebebasan untuk mencari informasi, kebebasan untuk menerima informasi, dan kebebasan untuk memberi informasi atau menyatakan pendapat. Meskipun diberi kebebasan untuk berekspresi, bukan berarti bahwa hak atas kebebasan berekspresi juga tidak dibatasi. Secara substansial, kebebasan berekspresi sebagai bagian dari HAM yang dibatasi dalam prasyarat otentik yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pasal 23 ayat 2, bahwa setiap orang berhak mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nurani, lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Selanjutnya yaitu C. Kebebasan berekspresi dalam regulasi media. Media di Indonesia berkembang menjadi sarana demokrasi yang menyentuh setiap lini kehidupan masyarakat. Eksistensi media diwujudkan dengan perannya selalu menyertai setiap perkembangan kehidupan masyarakat di dunia dan di Indonesia. Pada umumnya, media memang menjadi sarana mutakhir untuk berpendapat atau menyebarluaskan semua informasi secara luas, sehingga dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan warga masyarakat. Kebebasan berekspresi juga berkedudukan sebagai HAM di mana pers, penyiaran, internet, dan film yang menjadi wadah ekspresi.
harus memperhatikan dan menjaga agar isinya tidak menepikan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Maka dari itu dibentuklah hukum media yang menjadi sarana regulasi yang bertujuan untuk mengatur mengenai ketentuan-ketentuan media massa sebagai alat komunikasi massa. Media diatur agar masyarakat terhindar dari hambatan-hambatan yang berakibat pada terganggunya HAM. Terdapat beberapa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan media, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Cara mengungkapkan kebebasan berekspresi dalam hal berpendapat, ide, dan opini. Cara untuk mengekspresikan ide-ide dan opini yang tepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampaikan pendapat, ide, opini, perasaan tanpa merasa takut, termasuk kritik kepada pemerintah. Kritik memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemajuan suatu peradaban. Yang kedua, jika belum merasa pasti, hindari menyebut nama orang, institusi, atau lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, sertakan data berupa dokumen atau foto untuk mendukung pendapat, ide, atau opini. Yang keempat, selalu ingat bahwa pendapat atau opini yang diunggah di internet dapat diakses banyak orang, maka harus siap dengan konsekuensinya. Yang kelima, berekspresi bukan berarti bebas menyebarkan informasi palsu, fitnah atau kebencian, menyinggung suku, agama, ras, dan golongan. Setiap manusia memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat, ide, opini, perasaannya agar didengar oleh pihak lain dalam usaha untuk memenuhi keinginannya yang hakiki. Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun, ada baiknya jika kebebasan ini tidak melanggar hak pihak lain, khususnya kepentingan publik. Adapun tanda-tanda bahaya kebebasan ekspresi terancam. 1. Akses informasi diabaikan atau dibatasi secara tidak sah. 2. Saat terjadi intimidasi fisik dan emosional. 3. Saat adanya gugatan atas pencemaran nama baik menggunakan hukum pidana. 4. Saat ada aturan yang mengekang kebebasan mengkritik penguasa. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, sanggahan atau tambahan, dapat disampaikan di kolom komentar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.